الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة على وتعليم والحث على التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضى صلى الله وفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين وسيد المرسلين ويحسن النيات والطوية بالرجال جميعا ويبارك من هذا من سمع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ ثم إلى رسول شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلي كل منهم والصحابة أجمعين جميع أرواح أولياء وشهداء والصالحين ومجمع الأرواح والدينا وذيكم ومشايخنا ومشايخ وما شابه هذا المسجد المسلمين وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومدهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Meneruskan pengajian minggu lalu tentang masalah makruh di dalam salat. Tinggal 3 nih. Di antara makruh dalam salat tersebut adalah yakrah lirrajuli tashmir kammahu aw raf'u thawbihi ila katifaihi aw yadkhulu shalah wa huwa ala hadzal hal. Makruh orang salat itu pakaiannya enggak rapi. Kalau panjang satu begini habis wudu udah ruku buru-buru Allahu Akbar, ini kan masih begini. Yang apalagi yang satu panjang satu pendek ini makruh dikatakan nggak baik. Walaupun tutup aurat ini adab ya makruhnya makruh saja ya, kurang baik kurang bagus karena jadi mengurangi adab salat dikatakan. Maka idza arada an yadkhul shalah an ya'khudha akmal zinatih. Kalau orang mau salat itu sebaiknya pakai pakaian yang sempurna, yang bagus, yang rapi. Ya, seperti itu. Walaupun salat malam, walaupun kita pakai kaos boleh, ya. Lebih baik. Ada tadi kaos celananya levis, kaosnya sehingga bisa rusak. Kadang-kadang ketarik ke buka belakangnya, kan namanya kurang pantas ya, seperti itu. Karena ada tuntutan yang kita dituntut untuk memakai pakaian yang benar. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, anda pakai zinatakum, pakaian kamu itu yang rapi, inda kulli masjid. Ketika anda mau sholat, pakai yang rapi.
Makanya orang kalau ke masjid kadang ada yang pakai koko, ada yang pakai ini, pakai kopiah. Beda sama kantor nggak pakai kopiah, misalkan. Walaupun nggak pakai kopiah ini nggak ada masalah. Kan syarat sholat yang penting ditutup aurat diantaranya, ya seperti itu. Cuman kalau kita punya ya di sini jangan rapi dituntutnya. Maka terkadang ada orang-orang yang mengerti itu, mungkin yang gojek, yang kerja siang di jalanan, dia siapin tuh buat Jumat, buat apa? Kalau mau Jumat diganti bajunya, biar nggak bau matahari dan sebagainya, sehingga nggak gangguin orang dari bau mataharinya. Itu contohnya digawakan ada minas sunnah, ya. Waktu kau salah tadi makruhnya makruh tanzih, ya, makruh tanzih. Waktu kau salah bihadril mutahadditsin atau ma'atashil azra masmu'ah atau mar'iyah kal media wa televizyon. Juga makruh salat itu ya, kita di depan orang-orang yang ngobrol, kita salat sampingnya. Kemudian sembari stol radio atau stol apa tuh rekaman maulid ke ngaji, kalau lagi sholat nggak bagus, matiin dulu. Ente suka ngaji, dengar pidato, kalau pas sholat matiin dulu. Dikatakan makruh karena bisa menghilangkan khusyuk kita, ya. Atau mar'iyah yang kelihatan seperti televisi, sembari sholat sembari nonton bola, belum sholat isya nih, bola yang udah demen, nah, makruh hukumnya. Sebabnya kenapa tadi? Yashkhulu an sholati hatman, mesti dia itu sholatnya terganggu, dikatakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkata di surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu rajul min qalbayni fi jawfihi. Allah nggak bisa jadikan di hatinya itu dua macam, nggak bisa. Ente sholat khusyuk sembari lihat-lihat, berat, ya. Hadhihi hamma ma'atfas fuqaha. Maka ini semua ini yang kita pelajarin kemarin itu yang paling penting di fatwa oleh para ahli fikih dengan makruh dalam sholat. Banyak itu kita 3 kali pertemuan, hampir 20 macam, ya. Secara umum makruhnya itu dikatakan meninggalkan sunnah dari sunnah sholat, hukumnya makruh secara umum, ya. Yang kedua, mengerjakan apa yang mengurangi adab dalam adab sholat juga makruh, kurang baik. Kata dia pakai segitu, walaupun boleh, ya, seperti itu. Ustadz itu kalau orang pakai kain tinggi bagaimana? Nggak apa-apa, ya. Orang pakai kain tinggi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan itu dari Hudzaifah bin Yaman dan sebagainya, Nabi kalau pakai sarung itu setengah betis tingginya. Nabi kalau pakai sarung setengah betis tinggi, segini berarti. Tuh, ini kan tinggi nih. Kan betis diukurnya setengahnya. Maka antum kalau ke Arab, kena ke Yaman, kemana, orang kalau pakai sarung tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi loh, kok tinggi-tinggi ya? Emang segitu Nabi Muhammad pakainya. Sedangkan kalau pakai gamis, adapun pakaian Nabi suka atau gamis? Gamis Nabi paling suka pakaiannya. Nabi ada celana punya, ya, sarung pakai. Umumnya Nabi pakai cuma dua, ya, dua setel umumnya. Jadi setinggi. Pernah satu sahabat, ada Hudzaifah bin Yaman kalau salah, lagi jalan di Madinah, ditanya, fulan, tuh sarung turunin, naikin, sarung naikin, terlalu bawah sarungnya dia. Dia lihat belakang, Nabi yang legor. Ya Rasulullah, ini bagus nih kalau zaman sekarang BHS. Sarung BHS yang harganya satu sarung 6 juta misalkan, ya, atau 5 juta, motor second tuh, ya, bahasa kita. Sayang nih, motifnya tinggal kelihatan. Tetap kata Rasulullah,
aku ini buat kamu tuh uswah, panutan. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka aku lihat, oh Nabi Muhammad pakainya setengah tingginya. Ya setengah apa namanya? Kalau ente nggak mau, ya yang lain kalau ente nggak mau juga tinggi, turunin dikit. Nggak mau juga, jangan sampai di bawah mata kaki. Nggak ada hak sarung itu sampai mata kaki. Jadi sarung di atas mata kaki tempatnya. Itu yang benar. Oh cingkrang. Emang betul tuh sunnah Nabi Muhammad kalau gituan mah. Urusan begitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tinggi di atas mata kaki itu sunnah pakaian. Jadi kalau meninggalkan adab-adab sholat termasuk makruh. Jadi ke masjid pakaian yang rapi. Ada orang lu ke masjid rapi, kalau sholat sendiri aja berantakan. Ya adab tetap sama Allah Ta'ala mesti dikatakan rapi. Ya. Satu lagi yang saya tukar isyarat fasal, lihat makruh orang kalau lagi sholat mengisyaratkan pakai tangan. Pulpen gue mana sih? Bukan nunjuk-nunjuk lagi. Ya. Kecuali darurat bisa tuh, seperti apa misalnya menahan orang yang jalan lagi sholat kita giniin. Ya. Itu boleh. Lagi kita sholat di depannya main lewat aja. Pakai tangan tahan. Boleh. Karena orang kalau tahu, faham jeleknya orang sholat di depan, jalan orang depan yang sholat, itu dia akan, kata Rasulullah, nunggu 40, ada kali 40 amal. Seperti riwayat nanti Fitabrani di At-Targhib wa Tarhib, sampai bisa nungguin mau 80 tahun ditungguin itu. Tunggu diam aja, nunggu selesai sholat. Dia nggak mau lewat. Makanya orang sholat sunnah dilarang di tempat-tempat orang keluar nih, kayak situ Jumat, habis Jumat depan pintu. Kalau yang begitu jorokin aja, mendingan gerocokin. Mestinya pakai garis, ditaruhin tas di depannya. Kan bisa pindah. Udah tahu bubar Jumat bakal lewat pintu, di depan pintu sholatnya. Ya, pindah tempat lain. Karena itu makruh, mengganggu orang. Kalau gawe ditaruh tas di depannya, penghalang. Ya, walaupun lidi juga boleh, lidi cuma digarisin doang sudah selesai. Ya. Ya sajadah udah ada lepatan sini, sajadah sudah ada penghalangnya. Karena ujungnya itu ada yang seperti itu. Atau menjawab salam sama juga. Ikan yang bagi zakana walaupun meninggal salam bil isyarah. Walaupun jawab salam beremosi, tapi nggak bisa kalau sholat bahkan bil isyarah lawal fa'yadat yad kullaha. Assalamualaikum. Jangan begini pakai, ya lo jawab. Ya. Itu makruh karena diriwayatkan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Laits bin Sa'ad, sanadnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab an Suhaib bin Sinan. Anna qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli fa sallamtu alaihi faradda isyarah qala las ahsabuhu qala isyarah bi usbu'ih. Kata Suhaib bin Sinan, aku ini lewat Nabi juga sholat. Emang asalnya sholat ini pertamanya orang jawab salam masih boleh awalnya. Setelah Nabi hijrah ke Habasyah itu, orang-orang hijrah ke Habasyah turun ayat wa qumul lil qanitin. Kalau sholat itu mesti tenang, nggak boleh bicara. Orang salam, assalamualaikum ya Rasulullah, lagi sholat assalamualaikum, gimana ceritanya? Sama kayak orang lagi talim nih, assalamualaikum, masuk, ngeganggu kan? Lagi sholat, lagi talim nih, assalamualaikum, kurang baik. Orang lagi ngaji tuh diganggu, dijawab salam, bagus pasti baik, cuman tempatnya salah, bisa hilangin khusyuknya orang. Sama seperti sholat Jumat, ketika Jumat ente lengkapin orang lagi dengar khutbah, dia makruh untuk ke depan. Karena ketika melewati dia, buyar tuh dia punya apa namanya? Lagi asyik dengerin, buyar khusyuknya. Dan dikatakan jadi makruh. Ya. Maka aku beri salam ke Rasulullah SAW, faradda ila isyarah, dibalas sama Nabi Muhammad pakai isyarah doang. Kata Imam Laits, adunnu bi usbu'ihi, pakai jarinya mungkin. Tapi ini makruh, ya.
Juga perkataan Ummu Salmah di Imam Bukhari dan Muslim, kata Ummu Salmah, liqauli Ummu Salmah katanya, sami'atun Nabi, aku dengar Nabi Muhammad malah mencegah orang kalau habis asar sholat sunnah nggak ada. Emang nggak boleh kan? Kalau habis asar sholat sunnah nggak ada. Emang nggak boleh. Kecuali tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, ya emang itu kan ada batasnya. Orang masuk Mekah tawaf, ya kapan aja bisa dia. Tahu-tahu Nabi habis asar masuk ke rumah sembahyang, kan heran orang. Waktu itu ada orang-orang perempuan, ya dari Bani Haram namanya, Bani Haram. Faqama yusallihim farsalat ilaihi jariyah. Nabi salat sembahyang 2 rakaat, maka aku kirim nih budak aneh jariyah, coba ente pergi ke sampingnya. Ummu Salmah suruh qumi ila jambi ente ajak ngomong. Ummu Salmah bicara, ya Rasulullah, dia dengar kamu larang orang sholat sunnah 2 rakaat setelah asar, kok ente sekarang sholat? Kalau ada isyarat pakai tangannya lo langsung mundur. Ya, ini antik nih, lagi sholat diajak ngomong, lagi sholat diajak ngomong. Maka dikasih mata orang fa'asyara biyadihi, langsung mundur. Nabi isyarat pakai tangannya, mundur. Setelahnya baru dijelaskan. Setelah selesai baru Nabi bicara ke Ummu Salmah, dikatakan tadi waktu saya sholat dhuhur ada orang perlu sama Nabi Muhammad. Keperluannya tadi itu diselesaikan sampai selesainya pas asar, jadi belum ba'diyah. Rasulullah dibayar tadi setelah asar. Kan kalau beliau ba'diyah Nabi nggak pernah tinggal, ya seperti itu. Jadi kebiasaan dibayar buat Nabi Muhammad SAW. Itu hukum-hukum makruh yang ada kita sudah selesai. Setelahnya kayak soal nih, hukum cara mengingatkan orang ketika sholat waktu dia salah. Idza kana al-muslim yusalli wa nada al-munadi aw taraka babahu tariqun aw ra'ama bi yakad yakhti at-tariq aw yaqa fi hafrih aw yadashan fa yatlifuhu aw nahwu dhalik an yusabbih bi sautin yahsul bihi tanbih wa yafhamu annahu yusalli wa yaqa bil murad. Katanya apabila seorang muslim salat nada alih munadi, tentu di belakang ada yang ngomong atau ketok pintu, ada yang menjadi lima, ada yang tok assalamualaikum, ya. Atau di lagi sholat dia lihat ada orang buta salah jalan mau kejebur, salah jalan, ya, atau masuk ke masjid, ya. Salah jalan mau nabrak mungkin tiang, au yadus ala syai'in, atau dia atau itu orang buta mau kejebur, mau ke got, hampir jatuh, ya, atau ingin sesuatu hal yang nggak bagus yang bisa mencelakakan dia, an yusabbih, agar dia bertasbih mengatakan subhanallah, ya, dengan suara yang bisa orang ngeh. Ini orang di depan nih, di rumah ada orang buta, ada anak kecil main api misalnya, kan bahaya tuh. Dia sholat subhanallah, dia udah takut kebakaran, atau tadi orang buta takut kejebur, ya. Kalau seandainya masih bisa ditegur pakai subhanallah. Nanti kalau nggak bisa darurat jatuhnya, di subhanallah ngerti juga, tambah dekat ke got. Ini kali ini gotnya gede soalnya, tambah dekat dengan got juga. Maka jasa ajak tosa kalau yang begitu boleh dia putusin sholat buru-buru tuh, jangan sampai tuh kejebur tuh yang buta. Jadi kalau begitu boleh darurat. Kalau kagak nih orang kejebur bakal luka tuh, bisa jadi pingsan atau mati, ya.
Kalau itu ma'dzur. Atau anak tadi bilang subhanallah nggak datang juga, dia boleh batin takutnya kebakaran karena main api dan sebagainya. Ya. Kayak anak kecil tuh yang di YouTube tinggal di apartemen, bapaknya ke dapur, tuh anak keluar sampai gelantung. Tingkat 3 ada orang perhatiin, diliatin anak, waktu itu anak jatuh betulan. Ada tuh, dia dapat kiriman saya. Kalau nggak di Arab, dia di Eropa, nggak tahu di mana itu. Tuh orang pas nangkep, pas ketarik tuh, kalau kagak mati tuh anak. Ya, seperti itu. Jadi nggak punya orang, tuh bapaknya main di dapur masak, anak ini nggak bisa diem. Baru 3 tahunan, ya. Dia keluar tuh jempol molos. Udah pegangan mau jatuh, udah mau naik nggak bisa, dia terlepas. Ya kayak begitu. Kalau dia kayak begitu batalin sholatnya. Ya darurat dikatakan final darurat itu bihal mahdurat. Darurat itu bihal mahdurat. Kalau di darurat yang dilarang jadi halal soalnya. Ya. Ini membaca tasbih idza kana al-musalli rajulan. Kalau seandainya orang yang sholatnya laki. Amma idza kanat imra'atan, kalau perempuan, imra'atun, fa inna tusaffik bi yadayha. Kalau yang sholat perempuan tusaffik itu wa dzalika an tadrib dhahr yadayha, dipukul begini. Ini kanan ditepuk kiri. Gitu dah. Batal enggak? Kecuali lu nepak burung memang gitu. Jadi ada perempuan saya juga keras nggak apa-apa kalau nggak ada ngerang ya gitu mah ya. Atau sebaliknya dari kiri dibalik begini antara 2 sudah pokoknya terserah, cuma dipukul bukan tepuk tangan ya kayak begitu. Sebabnya diriwayatkan di Imam Bukhari, juga Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Innamat tasfiqu lin-nisa'i wa tasbihu lir-rijali. Kata Nabi Muhammad, apabila orang mengingatkan sesuatu ketika sholat, orang salah rakaat, misalnya berjamaah, habis baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tuh imam nyusuk sujud langsung, ruku kelewatan, ruku salah, jadi nggak pakai ruku, bukannya ruku dia sujud ya. Makmum kan lihat subhanallah langsung begitu ya, disuruh tegur subhanallah ya. Atau misalnya tahiyat akhir dia bangun juga ya subhanallah ya, seperti itu. Permasalahan nanti di rakaat kedua waktu tahiyat awal dia udah berdiri subhanallah, udah nggak bisa turun tuh, udah berdiri, kecuali belum berdiri subhanallah turun dia ya, karena tahiyat awal sudah ba'ad ya, kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun ketinggalan kan wajib balik, mestinya ruku dia sujud subhanallah, mesti bangun deh, mesti balik ruku langsung, nanti sujud sahwi ya. Jadi laki mengatakan subhanallah. Nama tasfiq tadi itu buat perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Juga dari Bukhari juga dan Abu Dawud dari sahabat Sa'ad idza nabakum syai'un fasabbir rijal wa yusaffir nisa, sama aja ini. Ada kalau orang lupa cara negornya membaca subhanallah, perempuan tasbih di mana aja, ketika ada yang tadi ada masalah boleh subhanallah ya. Kalau nggak ngerti juga hilaun deh. Habib tuh imam subhanallah nggak turun-turun, udah tahiyat akhir dia berdiri subhanallah, diam aja subhanallah, diam aja, bagaimana tuh katanya ya. Makmum diam, jangan ikut-ikutan ya. Tunggu itu, kalau dinambah rakaat ada yang mau memfarid deh, karena yang bilang subhanallah kan udah bukan satu, dituntut yang berisma kalau bisa tuh yang di belakang imam
Ini yang repot di belakang imam nggak ngerti apa-apa. Dia mau yang kalau ujung subhanallah kalau kelihatan kalau kagak. Ya. Jadi yang makanya di belakang imam sudah ngerti, yang faham, ya. Ada beberapa permasalahan. Selesai tentang masalah makruh di dalam salat. Ya, jadi makruh terbagi dua, sebagian tahrim, bagian tanzih. Kayak tadi ini naik kemari itu tanzih, ya, cuman makruh aja nggak baik. Sebagian lagi ulama adab mengurangi pakai kopiah tuh sunnah. Kalau nggak pakai kopiah kurang bagus, katanya. Mengurangi adab dan karena Allah mengatakan khudzu zinatakum. Diambil tuh zinatakum minal masjidin, ya, disuruh kita itu pakai pakaian yang rapi kalau menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Saya di Singapura dulu, pernah ke Singapura, datang saya nggak pakai kopiah, lupa nggak bawa. Rupanya teman saya ini kalau pergi jalan bawa kopiah dua, bawa kopiah yang dilipat tuh, yang kayak begitu tuh, yang bolong-bolong juga dua. Itu mana ikut pakai di sini kurang bagus linyek. Itu dilihatin tuh, bingung kurang ajar nih orang, bilang begitu. Jadi tempatnya udah kebiasaan pakai rapi. Ya, sampai satu ulama di Bukit Duri, Habib Dahlan Segaf tuh, sampai walaupun kalau nggak pakai kopiah, pakai selampe tutupin, yang penting kepala suruh tutup, saking adabnya suruh dipakai itu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi suruh rapi, rambut jangan acak-acakan, nyisir. Makanya sisir obar ganteng perlu dibawa nih. Nabi kalau musafir kemana aja bawa tuh, dikatakan sisir, ya. Ada huwa. Jadi yang makruh tahrim itu seperti nengok ke atas. Di kitab ini Dr. Bakar mengatakan bisa mengakibatkan Allah butakan hatinya. Nanti yang nengok-nengok juga sebagai makruh tanzih. Allah mengatakan tahrim. Karena apa sebabnya? Karena nggak dapat rahmat dari Allah Taala. Ya. Habis sholat fardu langsung ba'diyah langsung kabur tanpa zikir, itu juga nggak bagus. Ya, dan beliau dikatakan menyebabkan kehancuran atau bikin ribut satu yang lain, sama dengan shaf yang renggang. Saya udah terangin belum shaf? Udah kan shaf renggang? Ya. Nabi mengatakan kalau mau sholat tuh Nabi atur shafnya sampai satu-satu dirapet-rapetin, yang paling orang tuh paling bagus sholat tuh rapat shafnya. Kalau ada yang maju didorong sama Nabi Muhammad, jangan berbeda-beda. Kalau kamu berbeda, hati kamu pun bisa berbeda. Fatakhlaifu. Itu bakal ribut satu dengan yang lain, beda pendapat dan sebagainya. Ya, itu jadi yang makruh itu bisa menyebabkan kejelekan. Disebabkan ada hadis Nabi yang melarang. Kalau ada larangan dikasih tahu akibatnya. Ini penulis kitab ini Dr. Muhammad Bakar Ismail ini mengatakan itu makruh tahrim. Wallahu a'lam.